Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Ustazah Indah di tema environment pekan 4. Nah, di tema ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Kenapa sih Ustazah kita harus belajar tentang perubahan wujud benda? Nah, sesuai dengan terjemah Quran Surah Al-Baqarah ayat 74, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Materi kita yang pertama adalah bersatu dalam keberagaman. Nah, bersatu merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap bangsa di dunia. Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan perlu mempunyai rasa kesatuan antar suku bangsa. Keberagaman yang terdapat di Indonesia antara lain agama, suku, etnis, budaya bahasa, maupun adat istiadat. Bersatu mempunyai makna berkumpul atau bergabung menjadi satu. Dalam hak bernegara, bersatu memiliki arti yaitu berusaha bersama mencapai tujuan dan cita-cita dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, siapa sih Ustazah Empu Tantular itu? Nah, Empu Tantular ini adalah seorang pujangga pada masa pemerintahan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Manfaat dari semboyan tersebut antara lain yang pertama, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian menciptakan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian menciptakan kondisi yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir, mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga perdamaian bangsa Indonesia. Contoh bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, yang pertama kalian menghormati kedua orang tua kalian. Kemudian toleransi terhadap semua anggota keluarga. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan beribadah bersama anggota keluarga. Kemudian contoh dalam bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang pertama menghormati semua guru. Kemudian toleransi antar sesama siswa. Tidak membeda-bedakan teman di sekolah dan menghargai teman sekolah yang berbeda kegemaran. Lalu, contoh bersatu dalam keberagaman di masyarakat. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota masyarakat. Kemudian, toleransi antar umat beragama di masyarakat. Tidak membeda-bedakan teman di lingkungan sekitar dan menghormati teman di sekitar rumah yang berbeda agama. Selanjutnya kita akan belajar perubahan wujud benda. Nah, jika di pekan kemarin kita sudah belajar bahan-bahan pembentuk benda dan wujud-wujud benda, sekarang kita akan belajar perubahan apa saja yang terjadi pada wujud-wujud benda tersebut. Nah, yang pertama membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Nah, jika kalian pernah melihat es batu, nah es batu adalah contoh perubahan wujud dari cair menjadi benda padat. Lalu mencair kebalikannya dari membeku. Jika membeku tadi dari cair menjadi padat, kalau mencair dari padat menjadi cair.
Contohnya es krim yang meleleh atau es batu yang meleleh menjadi air. Selanjutnya menguap. Nah, menguap ini perubahan dari wujud cair menjadi gas. Nah, kalian bisa menemui jika kalian mendidihkan air. Nah, maka akan keluar uapnya di atasnya. Selanjutnya mengembun. Mengembun ini perubahan dari benda gas menjadi cair. Contohnya jika pagi hari kalian melihat ada embun atau air di daun-daunan, padahal tidak hujan. Tidak ada hujan, tidak ada sesuatu apapun, tapi ada air di daun-daunan di sekitar rumah kalian. Nah, maka itu disebut embun. Karena dari benda gas atau udara yang dingin di malam hari, kemudian dia berubah menjadi air, menjadi cair. Nah, proses itu disebut mengembun. Makanya air di atas daun-daunan itu disebut embun. Selanjutnya menyublim. Nah, menyublim ini perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya di sini Ustazah memakai contoh kapur barus. Nah, pernah nggak kalian lihat kapur barus? Nah, jika kapur barus atau kamper biasa disebut, kalian simpan di dalam lemari atau diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam jangka beberapa waktu, misalnya seminggu atau 2 minggu atau berapa hari, dia akan mengecil, mengecil, mengecil dan menghilang begitu saja. Nah, menjadi gas dia, menjadi udara. Maka itu perubahannya disebut dengan menyublim. Yang terakhir adalah mengkristal. Nah, mengkristal ini jarang ya terjadi di Indonesia. Kebanyakan proses mengkristal ini terjadi di negara yang memiliki 4 musim. Nah, mengkristal ini adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Jika di Indonesia biasanya hanya terjadi mengembun tadi, nah, jika di negara-negara yang memiliki 4 musim, mereka biasa menjumpai proses mengkristal ini dari benda gas menjadi benda padat. Nah, begini kira-kira tabelnya supaya kalian ingat ya. Supaya kalian ingat, kalian bisa membuat tabel seperti ini untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di setiap wujud benda. Dan yang terakhir, kita belajar karya dekoratif. Coba kalian perhatikan 2 contoh karya dekoratif ini. Nah, 2 karya ini terbentuk dari garis, bentuk, dan juga warna. Jadi dari garis-garis, garis-garis lurus, kemudian ada bentuk lingkaran, ada bentuk persegi, ada bentuk segitiga dijadikan satu, kemudian diberikan warna yang cantik, maka jadilah karya dekoratif yang sangat indah ini. Siap-siap untuk membuatnya di hari Kamis ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Masya Allah. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak ustazah semua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.